Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu saya lagi di minggu keempat ini. Semoga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk belajar dengan baik. Nah, di minggu keempat ini kita memasuki bab kedua, yaitu membahas tentang noun modifier atau kita menyebutnya noun phrase. Seperti yang sudah kalian ketahui atau pelajari, yaitu noun adalah kata benda dalam bahasa Inggris. Namun, ada juga istilah bernama noun phrase yang artinya yaitu gabungan kata untuk menjelaskan noun itu sendiri. Apa maksud dari noun phrase tersebut? Hasil penggabungan kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun, atau number. Frasa ini digunakan ketika sebuah kata benda dirasa kurang spesifik dalam menggambarkan sebuah kata benda. Frasa ini dapat dibedakan menjadi basic dan kompleks noun phrase. Nah, sekarang bagaimana menyusun sebuah noun phrase dengan sempurna? Ada dua istilah yang perlu kamu ingat, yaitu pre-modifier dan post-modifier. Nah, yang dimaksud pre-modifier merupakan kata imbuhan yang ditambahkan di depan sebuah noun utama, sedangkan post-modifier itu diimbuhkan di belakang sebuah noun. Perbedaannya tuh, pre-modifier ada di depan, kalau post-modifier ada di belakang. Nah, untuk menyusun noun phrase tersebut ada pola kalimat yang harus kamu ingat untuk membentuk frasa tersebut. Apa saja frasa itu atau apa saja pola kalimat itu? Yang pertama itu noun plus noun, yang artinya kategori untuk noun plus noun yaitu newspaper, school bag, pizza box, and air conditioner. Nah, dalam hal ini kamu bisa perhatikan bahwa walaupun ada dua kata benda, namun yang dimaksud hanyalah satu benda saja. Contohnya pizza box, benda yang dimaksud adalah kotak pizzanya saja atau box itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu noun of plus noun. Apa saja contoh kata pola ini? Kamu bisa lihat dengan kata-kata seperti Declaration of Independence, City of Angels, Age of Empire, and Book of Secrets. Nah, kata of dalam rangkaian kata-kata tersebut digunakan untuk menunjukkan arti daripada kata benda yang disebut pertama kali. Misalnya, Declaration of Independence yang memiliki arti naskah kemerdekaan. Kemerdekaan hanya fungsi sebagai penjelasan dari naskah yang dibicarakan. Nah, yang selanjutnya ada determiner, adverb or adjective, and noun. Nah, contoh dari pola kalimat ini yaitu extremely dangerous sport, a totally gorgeous boy, a really nice car, and lain sebagainya. Nah, pola ini kamu bisa melihat bahwa adanya tambahan adverb atau adjektif sebelum kata benda untuk menerangkan benda tersebut secara lebih jelas. Misalnya dalam frasa extremely dangerous sport, ada kata sifat dangerous yang menjelaskan jenis olahraga yang sedang dibicarakan. Dengan tambahan kata sifat extremely akan membuat noun yang dijelaskan semakin jelas. Selanjutnya ada verb ing dan noun as gerund. Untuk kategori pola kalimat ini kamu bisa menggunakan contoh swimming pool, walking stick, and smoking room. Secara kontekstual, makna ing sebagai gerund adalah untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Dapat disimpulkan kata swimming pool memiliki arti a pool for swimming activities. Verb ing yang terdapat dalam phrase ini berfungsi untuk menjelaskan sebuah kegiatan. Nah, yang selanjutnya ada verb ing plus noun as participle. Selain noun yang bisa berfungsi sebagai gerund, noun juga bisa berfungsi sebagai participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun. Contohnya itu talking bird, walking dead, atau smoking man. Dan sebagai participle dalam kalimat ini biasanya merupakan penjelas yang berbentuk apa dan siapa.
Seperti di kalimat talking bird, kita bisa merincikannya sebagai a bird that talks. Untuk menjadikannya sebuah objek yang utuh, kamu bisa menggantikan kegiatannya dengan verb ing sebagai kegiatan dan noun sebagai penjelas objek yang melakukannya. Yang terakhir ada verb T plus noun as participle. Selain verb ing, ada juga verb 3 yang bisa digunakan untuk pembentukan noun phrase. Contoh kalimat dalam pola ini yaitu hidden treasure, forbidden city, cooked meals, frozen diary. Penggunaan verb 3 memiliki fungsi untuk sebagai bentuk participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun seperti who, which, that, whom dalam adjective clause bentuk kalimat pasif. Misalnya dalam kata hidden treasure, kita memecah kata tersebut menjadi treasure that was hidden. Nah, membuatnya lebih singkat dan membentuk subjek yang utuh, kamu bisa menyingkatnya menjadi a hidden treasure. Nah, untuk contoh kalimat noun phrase ini ada beberapa yang akan saya tunjukkan. Yang pertama, the sport puppy is up for adoption. Sport puppy merupakan bentuk dari pola verb 3 noun as participle. Lalu yang kedua ada at the zoo I saw a striped zebra. Striped merupakan bentuk ketiga atau verb 3. Maka dari itu untuk kalimat ini merupakan verb 3 noun as participle. Untuk tugas saya akan berikan Google Form dan saya akan lampirkan quiz untuk materi pelajaran minggu kemarin yaitu cause and effect relationship. Silakan dibuka Google Formnya sekalian absen, and see you next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.